Shalom, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur di suasana kebangkitan Tuhan, Engkau memberikan sukacita kepada setiap kami, para murid-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, boleh melihat terang Injil, kemuliaan Kristus ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat hari ini, dan juga seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan persiapkan mereka, supaya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di hati mereka, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah spiritual veil atau selubung rohani. Kita mengucap syukur, Jumat Agung kita sudah merayakan kematian Kristus. Lalu hari Minggu kemarin pada hari yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan kita mengucap syukur, Yesus tidak mati selamanya, tetapi dia hidup, dia bangkit, saudara-saudara, selama-lamanya naik ke surga. Dan di dalam suasana kebangkitan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekitar 40 hari ya, masih bersama-sama dengan para murid-muridnya. Dan kita hari ini boleh merenungkan ketika Yesus bangkit, keadaan para murid seperti apa, Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35, secara lengkap Bapak Ibu bisa membaca. Tetapi sore hari ini, saudara, kita hanya membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, perhatikan Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara-saudara, salah satu murid yang disebutkan di sini namanya adalah Kleopas. Kleopas dengan temannya, Bapak Ibu, kalau kita lihat, sedang berjalan ke kampung yang namanya Emmaus. Dan apa yang dilakukan oleh para murid ini, ayat 14 tadi mengatakan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apakah segala sesuatu yang telah terjadi? Yaitu tentang kebangkitan Kristus, Bapak Ibu. Di mana para perempuan murid Tuhan memberitahu bahwa kubur Yesus telah kosong. Tetapi kita boleh lihat, saudara-saudara, Kleopas dengan temannya memang belum bertemu dengan Yesus ketika Yesus bangkit. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ayat 15, ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang hal-hal itu, yaitu tentang peristiwa kebangkitan Kristus, Bapak Ibu, maka Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Saudara-saudara, ketika para murid membicarakan Kristus, maka Kristus hadir. Ketika jemaat, saudara-saudara, membicarakan tentang Kristus, mengajarkan Kristus, bersaksi tentang Kristus, maka Kristus hadir. Nah, pada hari ini, ketika khotbah firman Tuhan disampaikan, kalau khotbah itu memberitakan Kristus, membicarakan Kristus, saya percaya Kristus juga hadir di tengah-tengah kita. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kristus sudah bersama dengan mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Celakanya adalah para murid ini tidak mengenal, tidak mengerti bahwa itu adalah Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Barusan ditinggal mati beberapa hari, saudara-saudara, 3 hari, ya. Tapi para murid sudah tidak mengenal Yesus. Wajar kalau sudah ditinggal 30 tahun, kemudian bertemu, lalu tidak mengenal, karena sudah banyak perubahan yang dialami, pasti tidak mengenal itu satu hal yang wajar, saudara-saudara. Tetapi bayangkan para murid,
masih ditinggal 3 hari saja, saudara-saudara, para murid tidak mengenal Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan para murid tidak mengenal Yesus? Walaupun Yesus ada di samping, saudara-saudara, menyertai, ya, tinggal di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Karena ayat yang ke-16 tadi mengatakan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Apakah yang menghalangi itu? Ada sesuatu, sesuai judul firman Tuhan hari ini, ada selubung yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Saudara, kalau kita bertambah tua usia kita, saudara, maka yang menjadi masalah adalah soal mata kita. Umur 40 tahun, 45, 50 tahun, bahkan lebih, Bapak Ibu, pasti secara umum dan banyak orang mengalami pasti pakai kacamata. Kenapa? Kalau tidak pakai kacamata, Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan melihat dengan jelas di dalam sesuatu yang sangat dekat, tidak kelihatan. Penyakit katarak. Itu bagaikan selubung, bagaikan selaput, Bapak Ibu Saudara, yang menghalangi mata, yang menghalangi penglihatan, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, demikian juga, saudara-saudara. Para murid tidak bisa melihat Yesus, tidak mengerti bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, ayat yang ke-16 tadi dikatakan, tapi ada sesuatu yang menghalangi atau selubung mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Terjemahan Indonesia literal mengatakan tidak dapat mengenal Kristus seutuhnya. Bapak Ibu, mengapa bisa terjadi seperti itu? Apakah yang dikatakan selubung itu, saudara? Coba di dalam ayat yang ke-17, Lukas 24, di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah Kleopas dengan temannya dengan muka muram. Kata lain, muram adalah kesedihan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita boleh merenungkan selubung yang menutupi mata mereka sehingga tidak bisa mengenal Yesus, mengerti Yesus dengan utuh. Dan Yesus sudah ada di sampingnya tetapi tidak tahu karena ada selubung yang menutupi matanya, yaitu apa? Yang namanya kesedihan. Saudara, air mata, kesedihan. Itu yang menyebabkan Kleopas dengan temannya tidak bisa mengenal Yesus. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudara, di situ juga dikisahkan tentang hal yang sama. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes, saudara, ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudara, ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, ayat 12, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada Yesus yang dianggap sebagai penunggu taman itu, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Bapak Ibu Saudara, Kleopas bersedih karena Yesus sudah mati. Saudara, Maria Magdalena, Maria yang lain juga ketika hari Minggu pagi pergi ke kubur, ketika melihat kubur itu kosong, batu sudah terguling dan tidak menemukan mayat Yesus di sana, para perempuan ini juga sedih. Saudara, ketika mereka sedih, mereka menangis. Alkitab mengatakan Kleopas tidak mengenal Yesus. Maria Magdalena tidak mengenal Yesus.
bahkan sudah berbicara kepada Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena tidak bisa mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya kesedihan? Tentunya semua orang mengalami kesedihan. Terutama di masa pandemi COVID seperti ini. Banyak orang yang mengalami kesedihan. Tapi pertanyaannya adalah, ketika saya dan saudara bersedih, apakah kita bisa mengenal Yesus dengan baik? Jawabannya adalah tidak bisa mengenal Yesus. Seolah-olah Yesus jauh dari kita. Doa-doa yang kita panjatkan, saudara-saudara, seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan muncul pernyataan-pernyataan, Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sudah tidak peduli dengan kita lagi. Bapak Ibu Saudara, benarkah dalam kondisi yang seperti itu Tuhan meninggalkan kita? Saudara, kalau kita merenungkan 7 perkataan salib yang Yesus ucapkan di atas kayu salib, salah satu yang dia ucapkan adalah Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, lihat. Yesus saja yang pernah ditinggalkan oleh Allah. Kalau saya dan saudara orang yang percaya, umat Tuhan, apakah pernah ditinggalkan oleh Allah? Justru yang terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan, saudara-saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita hidup dalam dosa, saudara-saudara, kita hidup dalam ketidaktaatan, kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah meninggalkan Tuhan. Tapi apakah ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan pernah meninggalkan kita? Kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal 13, di situ dikatakan apa? Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan pernah meninggalkan kita? Tidak. Tetapi kitalah yang justru meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Tuhan berseru di atas kayu salib. Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Hanya Yesus yang pernah ditinggalkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak melihat Yesus lagi sebagai anak Allah yang suci. Karena Yesus waktu di atas kayu salib, dia sudah menanggung dosa banyak orang. Dosa saya, dosa saudara. Sehingga Allah Bapa melihat Yesus adalah manusia yang dijadikan berdosa. Makanya Alkitab mengatakan Allah meninggalkan dia. Jadi yang pertama, saudara-saudara, selubung itu adalah kesedihan, air mata yang kita curahkan sehingga itu menyebabkan tidak mengenal Yesus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-18 sampai 21, terutama ayat yang ke-21, di situ dikatakan, Kleopas mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah atau Yesus Kristus itu yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara-saudara, perhatikan kata mengharapkan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ternyata selubung yang dialami oleh Kleopas sehingga tidak bisa mengenal Yesus adalah kekecewaan. Biasanya kalau ada kata berharap, berarti ingin sesuatu. Dan kalau sesuatu itu terwujud, terkabulkan, kita bersukacita, kita bersyukur. Tapi kalau sesuatu itu, saudara-saudara, tidak terwujud, maka banyak orang berkata, kami mengalami yang namanya kekecewaan. Saudara-saudara, kecewa dalam hal apa? Ternyata kita boleh lihat, saudara-saudara, para murid Tuhan, orang Yahudi pada umumnya, itu berharap bahwa Yesus yang adalah Mesias, yang artinya pembebas atau penolong, itu secara politis, Bapak Ibu. Mereka berharap kedatangan Mesias itu bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus mati. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib. Nah, itulah yang menyebabkan mereka kecewa. Berharap Mesias, pembebas penolong itu secara politis, saudara-saudara. Tapi yang dilakukan oleh Yesus, justru Yesus membebaskan secara rohani. Pembebasan dari dosa, belenggu dari dosa, itu yang diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, para murid kecewa terhadap hal ini. Nah, Bapak Ibu, bukankah yang dialami para murid juga sama yang dialami oleh sebagian orang Kristen, saudara-saudara?
berharap ingin sesuatu dari Tuhan, tetapi jawabannya berbeda. Jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita juga kecewa. Saudara-saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami kekecewaan, dipastikan, saudara-saudara, orang itu tidak bisa mengenal Yesus dengan baik. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berlarut-larut di dalam kekecewaan itu. Saudara, kenapa? Sebab kalau kita terus kecewa, kita tidak akan bisa mengenal Yesus dengan baik. Walaupun dia ada di sekitar kita, ada di samping kita, ada di sekeliling kita, saudara, kita tidak akan mengalami yang namanya kehadiran dan penyertaannya itu. Jadi yang kedua, selubung itu adalah kekecewaan. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-25, apakah selubung yang menghalangi mata dan pikiran mereka? Coba dikatakan apa? Lalu ia, yaitu Yesus Kristus, berkata kepada Kleopas dengan temannya, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara-saudara, yang ketiga, ternyata selubung yang menutupi mata, hati, dan pikiran, saudara-saudara, adalah kebodohan. Ketika dikatakan Yesus, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi." Bapak Ibu, kalau saya dan saudara dikatakan, "Hei kamu orang bodoh," bagaimana perasaan kita? Pasti kita merasa marah, saudara, karena kita dikatakan bodoh. Apalagi usia sudah tua, masih juga dikatakan bodoh. Pasti kita marah, saudara. Bahkan bukan hanya bodoh, betapa lambannya hatimu, saudara. Lihat, para murid sudah bersama dengan Tuhan 3,5 tahun, setiap hari, setiap saat belajar, saudara, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, tapi toh tetap juga tidak mengerti, saudara. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen hari-hari ini? Di masa pandemi sebenarnya firman Tuhan sudah dikhotbahkan, diberitakan dengan sangat melimpah. Setiap saat, setiap waktu, Bapak Ibu, secara online kita bisa menemukan kebenaran firman Tuhan itu. Tapi pertanyaannya, kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, menjadi orang Kristen yang berhikmah, atau sebaliknya, Bapak Ibu, kita tetap menjadi orang Kristen yang bodoh, yang tidak pernah mengerti kitab suci, sehingga kita diombang-ambingkan, dibingungkan oleh ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Saudara, kebodohan itulah, ketidakmengertian kitab suci, kelambanan hati dan pikiran untuk menangkap maksud Tuhan, mengerti bahasa Tuhan, itulah yang menyebabkan saya dan saudara tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi selubung yang ketiga adalah kebodohan. Lalu solusinya bagaimana? Saya dan saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Saya dan saudara harus membaca dan akhirnya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, kalau selubung rohani itu masih ada, akibatnya apa, saudara? Maka di dalam Injil Lukas 24 ayat 18, Kleopas dengan temannya menganggap Yesus sebagai orang asing. Dia berkata, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa yang terjadi di hari-hari belakangan ini?" Saudara, apa artinya orang asing? Orang yang penuh dengan kecurigaan. Kita kalau ketemu orang yang tidak kita kenal, saudara, pasti kita merasa curiga. Ada apa? Katakanlah dia bel pintu rumah kita, pagar rumah kita. Saya percaya kita tidak langsung membukakan pintu pagar kita, saudara. Kenapa? Karena kita tidak kenal siapa yang ada di depan itu. Pasti di dalam rumah kita akan teriak, "Siapa? Ada perlu apa?" Dengan kalimat, dengan pandangan mata, mungkin yang penuh juga dengan kecurigaan, saudara. Padahal orang itu bermaksud baik, kirim makanan, katakanlah, saudara-saudara. Maka kita ketika ketemu orang itu, ada apa tujuannya? Mau kirim makanan. Wah, wajah kita berubah, saudara. Kita cepat-cepat membukakan pintu itu. Tetapi kalau dia hanya tanya apa dan kita tidak kenal, jangan harap kita membukakan pintu. Jangan-jangan dia orang jahat dan akhirnya merampok rumah kita. Demikian juga, saudara. Kleopas memandang Yesus sebagai orang asing. Orang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang terus dicurigai, Bapak Ibu. Nah, berapa banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, seperti Kleopas. Karena ada selubung rohani yang menutupi mata dan pikiran hatinya, sehingga tidak bisa mengenal Yesus, sehingga, saudara, mengakibatkan apa? Yesus dianggap sebagai orang asing. Padahal Alkitab berkata,
Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah guru kita. Dia adalah sahabat kita. Kita adalah anak-anaknya. Bahkan Yesus mengatakan pada muridnya, kamu adalah sahabat-sahabatku. Dan seorang sahabat yang baik telah menyerahkan nyawanya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Lalu mengapa kita orang Kristen menganggap Yesus sebagai orang asing? Lalu berikutnya, Lukas 24 ayat 36 sampai 37 kalau Bapak Ibu baca berikutnya. Para murid terutama Kleopas sudah mendapat penampakan diri dari Tuhan, tapi ketika di bagian yang lain Yesus menampakkan diri, Bapak Ibu, Kleopas juga, saudara-saudara, murid yang lain juga mengatakan apa? Itu hantu. Waduh, Bapak Ibu, ini satu kecelakaan yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Berulang kali Yesus menampakkan diri, tetap juga tidak mengenal. Kenapa, saudara-saudara? Di situ dikatakan waktu Yesus menampakkan diri, mereka melihat itu adalah hantu. Paling tidak, saudara-saudara, 2 kali ya, ketika Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara, waktu dia masih hidup di dalam dunia, para murid juga mengatakan, terutama Petrus ya, itu adalah hantu. Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita? Dikatakan bahwa kita adalah hantu, pasti kita juga marah, saudara-saudara ya. Dan para murid sudah memperlakukan Yesus sebagai hantu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, hantu tidak ada daging dan tulangnya. Sekarang lihatlah aku dan peganglah aku. Apakah aku ini hantu? Saudara-saudara, itulah kalau masih ada selubung rohani. Dan yang berikutnya, Yohanes 20 ayat 15 tadi yang kita baca. Maria Magdalena karena menangis, saudara, ada selubung, yaitu kesedihan, maka Yesus dianggap sebagai penunggu taman. Sehingga dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan menyembunyikan mayat Yesus, di mana engkau letakkan? Beritahu kepadaku, aku akan mengambilnya. Penunggu taman, orang yang juga tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah akibat orang Kristen yang tidak bisa mengenal Yesus dengan baik. Tapi puji Tuhan, ada berita sukacita, yaitu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup, saudara-saudara. Dan kita boleh lihat, yang pertama di situ dikatakan, akhirnya Yesus menjelaskan isi kitab suci. Lukas 24 ayat 27 dan ayat 44. Di dalam perjalanan, saudara-saudara, menuju ke Emmaus, Kleopas dijelaskan, diajarkan tentang seluruh isi kitab suci. Dari kitab Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Yesus menjelaskan sesungguhnya siapa Mesias itu. Sesungguhnya siapa dirinya itu. Dengan kata lain, saudara, Kristus menjelaskan dirinya sendiri. Dalam waktu yang singkat. Artinya apa, saudara? Kalau hari-hari ini hamba Tuhan memberitakan khotbah, memberitakan firman, harus menjelaskan Kristus. Menjelaskan siapa dia. Saudara, ingat di dalam Lukas pasal yang keempat. Coba kita baca. Saya ingat dengan ayat itu. Dikatakan Lukas pasal yang keempat, saudara-saudara. Ayat yang ke-20. Lukas 4 ayat yang ke-20 dikatakan, kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan perhatikan, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Saudara, Yesus tidak berkhotbah di dalam bait suci waktu itu, di rumah ibadat waktu itu. Dia hanya membacakan kitab Yesaya, Bapak Ibu. Tetapi setelah dia membaca, lalu menutup kitab itu dan lalu mau duduk, Bapak Ibu, apa yang dikatakan Alkitab? Semua mata tertuju kepada Yesus. Bayangkan, saudara-saudara, kita boleh belajar di sini satu bagian yang sangat penting. Kalau khotbah diberitakan, apakah yang mendengar bisa melihat Yesus? Kalau firman Tuhan diajarkan, Bapak Ibu Saudara, apakah yang belajar itu bisa melihat Yesus ada di dalam firman Tuhan itu? Di gereja kita, dimanapun kita berada, mendengar kebenaran firman Tuhan, apakah kita bisa melihat Kristus yang dikhotbahkan? Ini satu bagian yang sangat penting. Ini mengingatkan kepada kita para pengkhotbah, para pengajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengkhotbahkan Kristus sebagai pusat. Kristosentris, teosentris. Sebab ketika Kristus kita khotbahkan, ada kuasa yang bekerja, kuasa firman dan Roh Kudusnya itu yang menyingkapkan selubung itu, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 2, Paulus berkata,
Aku tidak mau memberitakan yang lain, tidak mau khotbah yang lain, kecuali Dia, Kristus, yang pernah disalibkan. Petrus juga berkhotbah di Kisah Rasul pasal 2, Bapak Ibu. Yang telah kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Dia satu-satunya yang dari Nazaret. Apa artinya? Yang telah mati dan bangkit. Banyak orang, saudara, mati, bangkit, lalu mati lagi. Tapi Kristus yang pernah mati dan bangkit satu-satunya, saudara, itu yang dikhotbahkan. Sehingga ribuan jiwa bertobat percaya kepada Yesus. Jadi puji Tuhan. Di dalam suasana kebangkitan Kristus, Yesus menjelaskan isi kitab suci. Semua orang matanya tertuju kepada Dia. Demikian juga kalau saya dan saudara khotbah Kristus, Kristus-sentris, maka semua orang akan menemukan Kristus, melihat cahaya Kristus, terang Injil, terang kemuliaannya di tengah-tengah khotbah itu. Lalu yang kedua, saudara, Lukas 24 ayat 30 sampai 32, di situ Tuhan Yesus yang telah bangkit menceritakan, saudara, memberikan suatu kenangan. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 30 dan ayat yang ke-31 dan 32. Di situ dikatakan apa? Lukas 24 ayat 31 sampai 32. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Tuhan Yesus. Yesus memberikan kenangan apa, saudara? Ketika Dia memecah-mecahkan roti. Waktu perjamuan terakhir, waktu perjamuan malam, di mana Yesus mengajak para muridnya untuk makan roti dan minum anggur yang nantinya akan mengingatkan tentang penderitaan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, kenangan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan? Tentunya kita mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Kenangan yang indah, kenangan yang menurut kita kurang indah, tapi sebenarnya di mata Tuhan itu tetap indah, karena Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaluinya. Kenangan itulah yang seharusnya membuat saya dan saudara semakin lebih mengenal Dia. Lalu yang ketiga, yang terakhir, puji Tuhan, Tuhan Yesus telah bangkit. Kenapa, saudara? Karena Yesus sendiri yang membuka pikiran itu. Tidak ada orang lain, tidak ada faktor lain yang bisa mengerti, membuat orang mengerti kitab suci kecuali Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Bandingkan Lukas 24 ayat 45 sampai 49 dan Kisah Rasul 16 ayat 14, saudara. Dan yang terakhir, 2 Korintus 3:14 mengatakan apa, saudara? Tetapi pikiran mereka telah menjadi, saudara, tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan kalau ada selubung rohani, saudara, firman Tuhan tadi berkata, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan selubung itu. Oleh sebab itu, di dalam suasana kebangkitan Kristus, saudara-saudara, kita terus mengucap syukur, kita terus bersuka cita, karena Kristus dan Roh Kudus-Nya, saudara-saudara, terus membimbing kita, terus menyertai kita, saudara-saudara, sehingga kita bisa mengerti kitab suci. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, firman Tuhan sudah diberitakan, biarlah kalau masih kedapatan di dalam diri kami ada selubung rohani yang menutupi mata, hati, dan pikiran kami, biarlah kuasa firman dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, jemaat-Mu, Engkau yang menyingkapkan selubung itu, sehingga kami boleh semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat, berkati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.